Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya man ma'allima Adam wa Ibrahim, allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma rabbi tammim bil khair wa ba'd. Assalamu alayka ya amiral mu'minin, ya Ali ibn Abi Talib alaihimassalam. Assalamu alayka ya wasiya Rasulillah. Assalamu alayka ya khalifata Rasulillah. Assalamu alayka ya zawjal batul. Assalamu alayka ya Abal Hasanain. Alayka minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiya al-lailu wan nahar wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minna li ziyaratik ya amiral mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah. Uhayyikum jami'an bitahiyatin islamiyah wa aqul salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Maryam Allah bercerita tentang sebuah keluarga. Keluarga ini bernama keluarga Ali Imran. Kemudian keluarga ini bernadar jika memiliki anak akan dijadikan pengurus inti masjid. Kemudian Allah bercerita, tiba-tiba yang lahir seorang wanita. Kemudian kata keluarga ini, ya Allah, tentu tidak sama lelaki dan wanita dalam hukum-hukum agama. Kemudian Allah memerintah agar membuat mihrab. Dan kemudian putri itu yang bernama Ibunda Maryam, yaitu selalu berada di mihrab, bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu kelebihan yang begitu agung dari Ibunda Maryam, beberapa kali setiap masuk mihrab didapatkan makanan yang langsung Allah kirimkan dari langit. Setiap ditanya, dari mana kau dapatkan ini? Beliau selalu menjawab, ini dari sisi Allah. Kondisi ini berlanjut terus menerus, sehingga orang-orang mengagumi Ibunda Maryam, kesolehannya, ibadah-ibadahnya, munajat-munajatnya. Tiba-tiba pada satu saat ketika beliau sedang bermunajat di mihrab, masuklah seorang malaikat. Ibunda Maryam terkejut. Kemudian malaikat ini mengabarkan kalau beliau akan dikaruniai seorang anak. Kemudian beliau heran dan berkata, mana mungkin? Sedangkan aku ini walam yamsasni bashar, tidak pernah disentuh seseorang. Kata malaikat ini, itu semuanya mudah di sisi Allah.
Tiba-tiba ibunda Maryam hamil tanpa suami. Kehendak Allah. Terjadilah pembicaraan yang begitu hebat di seluruh pelosok desa, dan menuduh ibunda Maryam dengan tuduhan-tuduhan yang begitu keji. Kadang mereka berkata, "Ma kana abuk imra'as sawin." Ayahmu itu bukan orang buruk, bukan orang jahat. Gimana engkau hamil tanpa pernikahan? Apapun yang ibunda Maryam jelaskan, mereka tidak bisa menerima. Mereka terus menuduh. Lalu mereka berkata tentang ibunda dari ibu Maryam. Kata mereka, "Wa ma kanat ummuki baghiyah." Ibumu juga bukan wanita yang rusak. Bagaimana mungkin kau hamil? Ibunda Maryam menangis di dalam mihrab, bersedih, tak mampu menjelaskan seluruhnya, tak mampu menyampaikan apa-apa. Yang ada adalah kepasrahan terhadap apa yang Allah inginkan dari beliau. Sampai beliau berkata begini, "Ya Allah, andai aku mati sebelum ini, dan aku lupa dengan seluruh kejadian ini." Kemudian Allah berfirman kepada ibunda Maryam dalam kondisi beliau kelelahan, seluruh desa menghinanya, mencemoohnya, dalam kondisi hamil besar akan melahirkan, dalam kondisi lapar haus. Kemudian Allah berfirman agar ibunda Maryam keluar dari mihrab menuju sebuah kebun di sampingnya. Begitu duduk di kebun ini, beliau bersandar kepada pohon kurma. Di depannya ada aliran air. Kemudian Allah berfirman, "Wa khuzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya." Gerakkan pohon kurma itu, maka nanti akan berjatuhan kurma itu. Lalu beliau menggerakkan. Tiba-tiba kurma-kurma itu berjatuhan. Pohon kurma itu sekuat setinggi pohon kelapa. Allah hanya ingin agar ada usaha dari ibunda Maryam. Tiba-tiba jatuh. Kemudian kata Allah, "Wa kuli washrabi." Makan, minum. Lalu beliau mulai memakan dan meminum air yang ada di depannya. Dan beliau mulai punya kekuatan. Selesai itu, beliau melahirkan. Lalu dibawa. Begitu dibawa pulang, orang-orang semuanya tambah mencemooh. Mereka mulai menuduh segala macam. Sementara Allah menyuruh ibunda Maryam berpuasa dari berbicara. Sehingga beliau tidak berbicara dengan siapapun. Tiba-tiba mereka tetap mendesak. Apa ini? Kejadian apa ini? Engkau membawa anak yang tidak jelas. Segala macam tuduhan. Kemudian kata ibunda Maryam memberikan isyarat kepada anak bayi ini. Kata ibunda Maryam memberikan isyarat agar mereka bertanya kepada si kecil ini yang baru lahir. Kemudian kata mereka, "Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya?" Gimana kita akan bicara dengan anak yang baru lahir? Tiba-tiba anak yang baru lahir ini menjawab, menyelesaikan seluruh tuduhan, menjelaskan kebesaran Allah. Begini jika Allah menginginkan sesuatu. Kemudian si anak ini berbicara, menyampaikan kepada mereka bahwa beliau adalah seorang nabi. Sehingga semuanya terdiam. Tidak ada yang bisa menyampaikan apapun. Karena si anak ini berbicara langsung bahwa aku waja'alani nabiyya. Aku dijadikan oleh Allah sebagai seorang nabi. Gembarlah seluruh desa. Ini mukjizat.
Ini keagungan Allah yang mereka tidak lagi bisa menyampaikan apapun. Dan sejak itu Ibunda Maryam, Nabi Allah Isa diagungkan atas peristiwa ini. Atas peristiwa yang agung. Dan biasanya memang manusia-manusia agung kelahirannya didahului oleh peristiwa-peristiwa agung. Selesai cerita ini, kita beralih ke zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Di sana ada seorang wanita yang kelelahan berputar di Ka'bah, tawaf dalam kondisi hamil besar yang hampir melahirkan. Wanita itu bernama Ibunda Fatimah binti Asad. Ibunda Fatimah binti Asad dulu begitu lama mengasuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sehingga beliau ibu angkat dari baginda Rasul. Beliau bermunajat kepada Allah dari keluarga Bani Hashim, dari keluarga Abdul Muttalib. Beliau bermunajat. Kemudian tiba-tiba tembok Ka'bah terpecah. Kemudian Allah berfirman agar beliau masuk. Begitu masuk, semua orang heboh. Ada seorang wanita hamil besar masuk ke dalam Ka'bah tidak lewat pintu, tapi lewat tembok yang pecah, dan tembok itu menyatu kembali. Abu Talib, suami dari Ibunda Fatimah binti Asad, ayah angkat Rasulullah, menunggu di luar sejam, 2 jam, sehari, sampai 3 hari. Wanita ini tidak keluar. Di hari ketiga itulah tiba-tiba tembok yang sama terpecah, dan keluarlah Ibunda Fatimah binti Asad membawa seorang bayi. Bayi itu adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Karena Ibunda Maryam seorang wanita, begitu akan melahirkan, Allah menyuruh keluar dari mihrab. Allah keluar dari wilayah masjid. Tapi Ibunda Fatimah binti Asad sebagai seorang wanita yang akan melahirkan Amirul Mukminin, justru Allah menyuruh masuk ke dalam Ka'bah, ke dalam mihrab yang teragung di dunia ini, yaitu Ka'bah, untuk melahirkan seorang manusia besar yang bernama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Kemudian para perawi menyampaikan, ketika dia bertanya kepada Imam Ali, "Ya Ali, apakah engkau lebih mulia ataukah Nabi Allah Isa?" Sebelumnya orang ini sudah bertanya banyak tentang kemuliaannya dibanding Nabi Allah Adam. Kata Imam Ali, "Aku lebih mulia. Nabi Adam disuruh agar tidak memakan satu makanan dan belum melanggar. Aku dihalalkan berbagai makanan, aku tinggalkan karena puasa terhadap Allah." Beliau ditanya terus tentang para nabi, terakhir tentang Nabi Allah Isa. "Apakah engkau lebih mulia ataukah Nabi Allah Isa?" Kata Imam Ali, "Walaupun tidak baik memuji sendiri, tapi karena engkau bertanya, aku lebih mulia dari Nabi Allah Isa. Ketika beliau lahir, Allah menyuruh keluar dari mihrab, dan ketika aku lahir, aku disuruh masuk ke dalam mihrab oleh Allah. Dan lahirlah aku di dalam mihrab. Lahirlah aku di Ka'bah sebagai orang pertama dan terakhir yang lahir di dalam Ka'bah. Tidak akan pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada lagi setelahnya." Kemudian perawi menyebutkan, bisa jadi ibunya Imam Ali juga jauh lebih mulia daripada Ibunda Maryam. Siapa manusia ini yang sampai lahirnya di dalam Ka'bah? Jika Anda bertanya, siapa yang kita peringatin hari ini? Siapa yang kita mau kenang? Ketika terjadi peristiwa mubahalah, sumpah antara baginda Rasul dengan orang-orang Nasrani Najran dari daerah Sabah, Yaman. Ketika terjadi sumpah, kemudian kata Allah, "Wahai Rasul, bawa
abna'ana wa abna'akum. Anak-anakmu, anak-anak kita itu. Lalu Rasul membawa Al-Hasan wal Husain. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Perempuannya juga bawa. Rasul membawa Sayyidah Fatimah Zahra. Tapi begitu menyebut Amirul Mukminin, Allah tidak menyebut bawa laki-lakinya. Hasan dan Husain disebut anak-anak. Sayyidah Fatimah disebut bawa wanitanya. Begitu sampai di Imam Ali, Allah tidak menyebut bawa lelakinya. Tapi kata Allah, nadu anfusana wa anfusakum. Panggillah jiwamu, panggillah dirimu. Allah menyebut Imam Ali sebagai jiwanya Rasulullah, dirinya Rasulullah. Sehingga kata Ali, ketika ayat ini turun, kata beliau, akulah orang yang satu-satunya disebut sebagai jiwanya Rasulullah, sebagai dirinya Rasulullah oleh Allah di Al-Quran. Sehingga apapun yang terjadi pada Ali, itu semua ada sebagaimana yang diinginkan baginda Rasul. Jika antum taat pada Rasul, wajib taat kepada Imam Ali. Sehingga kata Rasul, aku dan Ali adalah jiwa yang satu, diri yang satu dari dua tubuh yang berbeda. Sejak awal Allah menciptakan, kami selalu bersatu, lalu kami terpisah antara aku dan Ali. Di mana terpisah? Kata Rasul, aku masuk di sulbi Abdullah, dan Ali kemudian masuk di sulbi Abi Talib. Sejak awal penciptaan aku, kata Rasul, bersama dengan Amirul Mukminin sampai pada Abdul Muttalib. Disinilah beliau berpisah. Sehingga yang kita peringati hari ini sebenarnya adalah memperingati diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Para nabi dalam banyak peristiwa selalu mengedepankan wasinya. Nabi Sulaiman ketika akan memindah kerajaan Balqis menyuruh wasinya Asif ibn Barhiyah. Dan tentu Nabi Sulaiman lebih mampu sengaja agar orang-orang tahu siapa wasi beliau. Nabi Allah Musa dalam banyak kejadian menyuruh agar Nabi Allah Harun, setelah Nabi Allah Harun meninggal, beliau menyuruh Yusha bin Nun untuk banyak menggantikan perannya ketika beliau pergi dan segala macam, untuk mengenalkan kepada orang kalau ini adalah wasinya Nabi Allah Musa. Begitu para nabi mengenalkan siapa wasinya, dan baginda Rasul berkali-kali menyebutkan siapa wasi beliau. Ketika terjadi perang, apapun perang itu, perang Khaybar misalnya, kemudian Rasul menyuruh, aku akan berikan bendera kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul dan dicintai oleh Allah dan Rasul, dan bukan yang lari. Kemudian muncullah Imam Ali dan beliau memberikan bendera ini. Tentu Rasul lebih mampu daripada Imam Ali. Rasul memberikan ini agar jelas kepada seluruh manusia, ini adalah wasinya yang selalu beliau sebut sebagai Harunnya Nabi Allah Musa. Ali anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Dalam seluruh peristiwa perang Khandaq, Rasul menyuruh Ali. Kata Rasul, siapa yang maju? Imam Ali maju. Dalam seluruh peristiwa Rasul selalu menyebut Ali. Kenapa? Rasul ingin mengenalkan kepada seluruh manusia bahwa wasi setelahnya adalah Ali. Kenapa? Yang ingin saya tegaskan hari ini, perlu antum tahu, ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi berdakwah, sejak mulai di kota Mekah, kurang lebih 13 tahun, sampai di kota Madinah, tidak ada orang yang loyal kepada baginda Rasulullah sebagaimana loyalnya Amirul Mukminin salamullahi alaihi. Tidak pernah ada. Setiap beliau bersama Rasul, beliau tidak pernah mempertanyakan dirinya. Ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, Rasul menyuruh Imam Ali tidur di ranjangnya. Yang ditanya, ya Rasul, jika aku tidur, apakah engkau selamat atau tidak? Kata Rasul, aku selamat. Kata Imam Ali, aku tidak peduli apakah aku meninggal ataukah aku yang didatangi kematian, aku tidak peduli, yang penting engkau selamat ya Rasulullah.
Tidak ada orang seloyal Amirul Mukminin. Di kota Mekah belum ada apapun, Imam Ali sudah terbiasa berkelahi melawan anak-anak yang disuruh orang kafir mengejek Rasul, kadang melempari Rasul. Sehingga jika Imam Ali ada di sampingnya, tidak ada anak-anak yang berani. Begitu hijrah ke kota Madinah, Rasul mempercayakan seluruh keluarganya kepada Amirul Mukminin. Imam Ali yang membawa putri Rasul. Rasul mempercayakan. Kemudian beliau berhijrah. Dalam perang, tidak perlu saya sampaikan. Perang apa yang tidak disebut nama Ali? Dari seluruh perang, beliau selalu ada di depan. Dalam keilmuan, kata Imam Ali salamullahi alaih, jika aku duduk dengan Rasul, Rasul selalu mengajarkan kepada aku keilmuan. Kemudian aku mulai bertanya. Jika aku berhenti bertanya, Rasul menyampaikan lagi kepadaku. Dan tidak pernah berhenti. Dan kata Rasul, tidak ada yang aku dapatkan kecuali aku sampaikan kepada Ali. Aku ajarkan kepada Ali. Sehingga beliaulah yang disebut dengan pintu ilmu Rasul. Karena seluruh ilmu Rasul sudah Rasul sampaikan kepada Amirul Mukminin. Sehingga beliau menjadi pintunya. Tidak ada ilmu apapun yang tidak ada diajarkan oleh Rasul kepada Amirul Mukminin. Semuanya. Sehingga kata Imam Ali, Rasul mengajarku 1000 ilmu dan setiap satu bercabang 1000. Padahal kata Imam Ali, andai aku diajarkan satu ilmu, maka aku sudah menjadi budak Rasulullah. Karena itu kemudian ketika Imam Ali ditanya lebih mulia dari Nabi, beliau menyebutkan lebih mulia dari para Nabi. Lalu ditanya, apakah engkau lebih mulia dari Rasulullah? Kata Imam Ali, dengarkan. Siapa yang mengajari aku satu huruf, dia telah menjadikan aku budaknya. Wa ana abdun min abidi Muhammad. Dan aku salah satu budak dari budak-budaknya Rasulullah. Beliau begitu loyal. Dan keloyalan inilah yang kemudian disebutkan Allah memberikan kepada beliau gelar-gelar yang begitu agung. Sebagai pembela Rasul yang teragung. Al-Bursi menyebut ada 500 ayat turut kepada Amirul Mukminin salamullahi alaih. Padahal andai satu ayat ini turun kepada orang lain, maka penduduk timur dan barat akan membicarakan orang itu. Tapi karena 500 ayat ini turun kepada Amirul Mukminin, seakan-akan tidak ada apa-apa untuk Amirul Mukminin. Dengan 500 ayat minimal yang turun kepada beliau, setelah wafatnya Rasul, beliau akhirnya dilaknat di mana-mana. Padahal satu ayat turun kepada selain Imam Ali, antum akan lihat setiap orang menyamakan munajatnya, akan menyebut nama-namanya, akan menulis dengan tinta emas, karena ada satu ayat turun pada orang ini. Tapi Amirul Mukminin turun ratusan ayat, tapi orang-orang menganggap ini manusia biasa. Terlalu banyak kita tiap hari bangun, oksigen sudah tersedia. Karena itu antum kadang lupa bersyukur terhadap oksigen karena rutinnya oksigen turun. Tidak pernah terlambat. Kalau terlambat baru antum ribut semuanya. Mungkin karena terlalu banyaknya ayat yang turun kepada Imam Ali sehingga orang menganggap sudah biasa. Yang jelas yang kita peringatin adalah orang yang paling loyal kepada Rasulullah. Sehingga beliau ketika Rasul jadi pemimpin, apapun yang Rasul sampaikan, kata beliau, aku demi Allah mengikuti Rasul setapak demi setapak. Aku seperti bayangan sebuah pohon. Yang kemana pohon ini pergi, bayangannya ikut. Akulah bayangan Rasulullah. Yang kemana Rasul pergi, ke sana aku ikut. Semuanya aku ikutin setapak demi setapak. Sehingga jadilah aku seperti ini. Sehingga beliau selalu bangga dengan mengatakan, Addabani Rasulullah wa ahsanu ta'dibi. Aku dididik Rasul. Sehingga sebaik-baik pendidikan adalah yang aku terima ini. Beliau begitu loyal terhadap agama ini.
Sehingga gelar-gelar begitu banyak. Salah satunya kata Rasul, Aliyun ma'al haq wal haqqu ma'a Ali. Yadhuru haisudar. Ali bersama kebenaran dan kebenaran bersama Ali. Berputar bersama-sama. Sehingga kebenaran adalah Ali dan Ali adalah kebenaran. Beliau begitu loyal kepada agama ini. Membela Rasul dengan pembelaan yang tidak pernah ada sebelumnya. Melaksanakan agama seluruhnya. Sebagaimana yang Rasul sampaikan. Satu demi satu beliau amalkan. Dipercaya oleh Rasul untuk menikahi putrinya. Yang Rasul mengatakan dinikahkan di langit sebelum di bumi. Kemudian Allah mempercayakan kepada Amirul Mukminin untuk memiliki istri yang disebut oleh Rasul Sayyidatu Nisa'il Alamin, pemuka seluruh wanita alam semesta. Dipercayakan kepada Ali. Tidak cukup, Allah mempercayakan dua pemimpin surga, Al-Hasan wal Husain, untuk keluar dari surbi Ali. Yang tidak akan pernah ada lagi dua pemuda pemimpin surga seperti ini, mengalahkan seluruh manusia. Sehingga dikatakan kedua pemuda surga ini putra Ali. Tidak ada yang lebih mulia di dunia ini dari kedua ini, kecuali Rasul dan kedua orang tuanya, Amirul Mukminin dan Sayyidah Fatimah Zahra. Semua dipercayakan kepada Ali. Karena begitu loyalnya Imam Ali kepada baginda Rasul, begitu loyalnya Imam Ali kepada ajaran ini, kepada agama ini. Dan begitulah nanti antum bisa kaji setiap riwayat imam. Begitu Imam Ali menjadi khalifah setelah wafatnya Rasul, tidak ada orang yang loyal kepada Imam Ali melebihi kedua putranya Al-Hasan wal Husain. Karena itu tidak ada orang lebih tinggi derajatnya dari Al-Hasan wal Husain ketika Imam Ali menjadi pemimpin. Mereka berdua begitu loyal membelanya. Begitu loyal. Begitu Imam Ali meninggal, Imam Hasan jadi pemimpin. Tidak ada orang yang loyal kepada Imam Hasan melebihi Al-Imamul Husain. Dan begitu juga seterusnya. Begitu Imam Husain berada di Karbala dan segala macam keputusan agama ada di tangannya, tidak ada yang membela dan mendukung Imam Husain sebagaimana pembelaan Al-Imam Ali Zainal Abidin. Dan begitu juga setiap imam setelahnya. Sampai kepada imam kita Al-Muntadhar Ajjalallahu Farajahu Syarif. Tidak ada di dunia ini orang lebih loyal kepada agama melebihi Al-Imamul Muntadhar. 100% beliau berada dalam agama ini. Dan seluruh titel-titel yang ada pada Amirul Mukminin hari ini berada di tangan Sahibuz Zaman. Beliaulah hari ini yang paling loyal kepada agama Allah. Walaupun Imam Ali begitu agung, Allah sebut kebenaran bersamanya dan beliau selalu bersama kebenaran. Tapi antum coba lihat pada waktu perang Jamal, orang-orang bertanya, "Ya Amirul Mukminin, apakah kita berada dalam kebenaran? Karena musuh kita ini semuanya adalah dulu orang yang bersama-sama memerangi kekafiran di saat zaman Rasulullah. Apa kita berada dalam kebenaran?" Mestinya Imam Ali menjawab, "Akulah kebenaran." Tapi Imam Ali tidak mau menjawab itu. Dengan merendahkan diri kata beliau, "Wahai fulan, ketahuilah, inna hadad din la yu'rafu birijal." Agama ini tidak diukur dengan orang-orang itu. Tapi irifil haq ta'rif ahla. Irifil haq, kata Imam Malik. Ketahuilah kebenaran. Kenali kebenaran. Nanti kau tahu siapa yang berpegang dengan kebenaran. Imam Ali mengenalkan kebenaran. Pada kata Rasul, Aliyun ma'al haq. Ali bersama kebenaran. Tapi beliau tidak menyebut dirinya. Kata beliau, kenali kebenaran. Nanti engkau tahu siapa yang berpegang di jalan Allah.
Tapi beliau tidak mengatakan, kenali aku. Imam Ali tolak ukur kebenaran. Yang ingin saya pertegas hari ini, pada saat terjadi perang Siffin, kemudian terjadi lagi perang Nahrawan, perang yang begitu besar, 3 perang ini di zaman Amirul Mukminin, perang yang begitu dahsyat, yang ingin menghancurkan kekuasaan Amirul Mukminin. 3 perang yang begitu besar, yang melibatkan puluhan ribu orang. Tidak sedikit, puluhan ribu orang. Begitu pulang dari perang Jamal, ada yang bilang di perang Siffin. Begitu pulang, tiba-tiba ada satu kaum mendatangi Imam Ali. Kemudian kaum ini berkata begini, "Ya Ali, kami ini satu kaum yang ketika perang kemarin kami tidak ikut memerangimu. Tapi kami juga bukan pembelamu. Artinya kami ini pencintamu. Tapi kami ketika tidak memerangimu, kami tidak membelamu." Netral. Dengarkan jawaban Imam Ali. "Wahai kaum," kata Imam Ali, "ayyuhal kaum, ketika engkau tidak memerangi aku, kalian tidak jatuh dalam kebatilan. Tapi ketika kalian membiarkan aku dan tidak membelaku, kalian jatuh dalam pengkhianatan." Ayyuhal ikhwah, jika Anda mengenali kebenaran, maka ketahuilah, begitu Anda mengenali kebenaran, melihat kebenaran, tugas Anda adalah membelanya, mengikutinya. Tidak cukup Anda berkata netral. Kebenaran memiliki permintaan. Dan permintaan kebenaran adalah agar Anda membelanya, Anda mengikutinya. Jika tidak, pada saat Anda melihat kebenaran dan Anda mengasingkan diri, Anda pergi, padahal kebenaran lagi memerlukan Anda, maka kata Imam Ali saat itu Anda jatuh dalam pengkhianatan. Dan kebatilan pun memiliki permintaan. Permintaan Allah kepada kebatilan, setiap Anda melihat kebatilan, kata Allah, tugas Anda satu, meninggalkannya. Dia punya permintaan. Kalau Anda tidak tinggalkan, maka berarti Anda jatuh dalam dosa. Dua-duanya punya permintaan. Kebenaran punya permintaan. Kebatilan pun punya permintaan. Semakin Anda loyal dengan kebenaran, semakin Anda dekat dengan agama ini. Karena itulah, ketika Rasul sendiri adalah tolak ukur kebenaran, tidak ada yang mendekati Rasul sebagai sebuah kebenaran melebihi Amirul Mukminin. Begitu juga seterusnya, sampai kepada Imam Mahdi. Dan hari ini, Anda semua yang duduk, jika Anda bertanya, di mana posisi Anda di depan sahibuz zaman, maka jawabannya hanya satu. Di mana Anda meletakkan sahibuz zaman sebagai pembawa kebenaran? Silakan lihat sejauh mana Anda meletakkan beliau sebagai sebuah kebenaran. Maka di sanalah posisi Anda di depan sahibuz zaman. Karena itu kemudian orang-orang saleh berlomba-lomba. Saya tidak perlu membuat contoh terlalu jauh. Imam Ali Khamenei, semoga Allah jaga dan panjangkan umurnya, setiap berkata, tidak pernah berkata lain, "Aku ini tidak ada harganya, tidak ada artinya. Aku hanya ingin menyampaikan bendera ini kepada sahibuz zaman. Aku tidak berbuat apapun," kata beliau. Hanya sahibuz zaman yang ada dalam pikirannya. Hanya sahibuz zaman yang ada dalam benaknya. Beliau berlomba-lomba untuk mendekati sahibuz zaman sebagai sebuah kebenaran. Semakin dekat, maka itulah posisi sahibuz zaman dalam diri Anda dan posisi Anda di depan sahibuz zaman. Masing-masing dari kita hari ini. Jika ingin melihat posisi ini, lihat sejauh mana posisi kebenaran di hadapan Anda. Berapa banyak hawa nafsu, ego dan segala macam membuat
posisi sahibuz zaman tergeser dari kita. Kadang hal-hal kecil kita sanggup meninggalkan sahibuz zaman walaupun tidak dengan ucapan. Begitu posisi Amirul Mukminin sebagai pemimpin yang akan kita teladanin ini. Beliau telah memberikan seluruhnya kepada Rasulullah, dan setelah itu Allah menyuruh kita seluruhnya memberikan semuanya kepada Amirul Mukminin. Dan estafet ini sekarang ada pada tangan sahibuz zaman ajjalallahu farajahu syarif. Sehingga ulama-ulama agung selalu menyampaikan, jika Anda bangun tidur, buka mata, ingat sahibuz zaman. Lalu bersalam, assalamualaikum ya sahibuz zaman. Jika Anda mau makan, ingat beliau. Jika Anda mau tidur, ingat beliau. Jika Anda akan keluar rumah, ingat beliau. Sebanyak itu Anda mengingat beliau, maka disitulah Anda ingin memposisikan sahibuz zaman di hati antum. Sejauh mana? Atau posisi sahibuz zaman sudah mulai bergeser dengan kepentingan-kepentingan. Seperti saya bilang tadi, kadang kepentingan-kepentingan mencari harta, mencari kemewahan, mencari nama, status, mendahulukan ego, mendahulukan kepentingan dan segala macam, kadang mulai menggeser posisi sahibuz zaman. Sehingga mulai menjauh dari kita, karena kita yang membuat beliau jauh. Sehingga penantian sahibuz zaman adalah penantian di mana kita selalu berusaha mendekatinya. Selalu mendekatinya. Di setiap apapun permasalahannya, sebagaimana yang Anda baca dalam tawassul. Inna tawajjahna wastashfa'na wa tawassalna. Sebelum itu Anda selalu mengatakan apa? Wa qaddamna baina yaday hajatina. Kami akan kedepankan kau dari seluruh kepentingan-kepentingan kami. Itu ucapan yang Anda sampaikan setiap tawassul. Perlu dibuktikan untuk membuat benar-benar kita dekat dengan sahibuz zaman, bahwa beliau adalah inna tawajjahna wastashfa'na. Kita minta syafaat, minta menghadap, tapi setelah mengatakan kalau beliau ini kita akan jadikan wa qaddamna baina yaday hajatina. Kami akan selalu kedepankan engkau ya sahibaz zaman dari seluruh kepentingan kami. Semakin Anda dekat, semakin dekatlah sahibuz zaman kepada Anda. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat. Di zaman dulu, orang mencintai Imam Ali penuh resiko. Ibn Sikit, seorang ulama yang ketika ditanya saat beliau bertakiyah awal kalinya di depan penguasa Bani Abbas yang paling bejat yang bernama Al-Mutawakkil, ditanya, "Hai Ibn Sikit, apakah kedua anakku ini lebih mulia dari Hasan dan Husain?" Kata Ibn Sikit, "Hai Mutawakkil, ketahuilah, Ali punya budak namanya Qambar. Demi Allah, sandalnya budaknya Ali yang bernama Qambar lebih mulia dari engkau dan kedua putramu." Kata Mutawakkil, cabut lidahnya. Al-Gujo siap, kata Mutawakkil, tidak. Aku tidak mau diambil dari depan, ambil dari belakang. Lalu kepalanya mulai dibolongin dan diambillah lidah dari belakang kepalanya. Harga hanya satu kalimat, meyakini Amirul Mukminin. Maitham At-Tammar, kata Imam Ali, Maitham, kau akan dibunuh di sini. Kedua tanganmu dipotong, kedua kakimu dipotong, lidahmu dipotong. Karena kau masih berwilayah kepada aku. Benar. Beberapa tahun setelah kematian Imam Ali Amirul Mukminin, setelah terbunuh, Ammar ditangkap oleh Bani Umayyah. Lalu dipotong kedua kakinya, dipotong kedua tangannya. Lalu mereka bertanya, apa kata pemimpinmu? Kata Tammar, Maitham, pemimpinku berkata lidahku dipotong. Kata mereka, jangan potong lidahnya, biar tahu kalau pemimpinnya bohong. Karena tidak dipotong, Maitham At-Tammar dengan darah yang mengalir dari kedua tangan dan kedua kaki, yang tidak pernah berhenti darah ini. Beliau masih menyebutkan fadail Imam Ali. Tahukah kalian siapa Ali? Terus beliau menyampaikan. Kata mereka, potong lidahnya. Kata Maitham At-Tammar, benar janji maulaku Amirul Mukminin. Kemudian dipotong lidahnya dan meninggal. Terlalu banyak. Ada seorang penguasa Bani Abbasiyah membuat istana. Seluruh tiangnya berisi pengikut Ahlul Bait. Ribuan orang dimasukkan dalam tiang kemudian dicor.
Mungkin itu cerita-cerita zaman dulu yang kadang kita mempertanyakan karena kita tidak pernah tahu. Coba Anda lihat kemarin kejadian, nggak perlu yang terlalu jauh, kemarin kejadian di Syria. Seseorang ditanya, apakah engkau pengikut Syiah? Engkau pengikut Ali? Kata orang ini, iya. Tanpa segan ditidurkan kemudian dipotong lehernya. Satu lagi ditangkap, ditanya, apakah engkau pengikut Ali? Dibilang iya. Lalu ditidurkan. Anda bisa bayangkan orang ini ditidurkan terlentang, tangannya diikat ke belakang, wajahnya ditutup, kemudian tangannya mulai dilepas satu-satu. Tangan kanannya dilepas, tangan kirinya dilepas dengan pisau dalam kondisi hidup. Hari ini terjadi. Hadiah dari Allah kepada orang yang musyahid di samping pembela Amirul Mukminin. Bukan zaman dahulu, hari ini. Dipotong-potong. Tangannya dipotong, kakinya dipotong. Semuanya dipotong hanya karena mengikuti Amirul Mukminin. Ujian bukan main. Di Yaman, di mana-mana. Ayolah ikhwah, ujian yang besar ini Allah berikan kepada pengikut Ahlul Bait. Hanya karena mengaku sebagai pengikut Amirul Mukminin. Terakhir, Imam Ali berperang bersama Rasulullah di kota Mekah. Dan beliau berhasil menghancurkan kekafiran. Di kota Madinah, beliau menghancurkan kekafiran. Dan menang. Rasul tidak pernah kalah melawan orang kafir, kecuali karena sebagian dari pengikutnya melanggar. Baru Rasul kewalahan. Baik itu di perang Uhud maupun di perang Hunain. Belum menang. Tapi lihat. Kemudian Rasul wafat. Sebelum wafat, tiba-tiba ada gejolak dari dalam. Gejolak internal. Dan dengan gejolak internal inilah Rasul akhir-akhir hayat. Banyak peristiwa-peristiwa yang Rasul alami. Rasul menang melawan kekafiran. Kemudian Rasul ingin menyampaikan sesuatu yang sudah sebelumnya disampaikan ratusan kali, bahwa Ali adalah wasi setelahnya. Tapi di akhir hayat mereka tidak memberikan izin, dihalang-halangi dan segala macam. Yang internal ini kemudian membuat Rasul tidak mampu menyampaikan wasiatnya. Ketika Rasul mengatakan ambilkan kertas, tidak mampu. Karena dari internal, dari dalam. Tapi dari luar beliau selalu menang. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah wasiat ini tidak jadi disampaikan. Setelah itu satu demi satu dimulai Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah roboh. Terluka. Semuanya disebabkan internal. Oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut baginda Rasul. Setelah itu Imam Ali ditebas oleh orang yang hafal Al-Quran, yang memegang kitab Allah di atas kepalanya, menghafalkannya, salat sampai hitam dahinya. Tapi dari internal inilah kemudian tiba-tiba menebas kepala Amirul Mukminin. Bukan orang kafir. Setelah itu bergantian, satu demi satu. Al-Hasan, Wal Husain. Ketika Imam Husain dipenggal, dicincang, dihancurkan, selesai melakukan ini mereka salat. Lalu mohon kepada Allah pengampunan dan syafaat Rasulullah setelah menginjak-injak putranya Al-Husain. Yang mereka tahu di ayat Al-Quran Allah sebut ini putranya Rasulullah. Tidak ada yang tidak tahu. Lalu mereka nanya kepada sebelahnya waktu sholat, siapa yang kita bunuh itu? Dia bilang itu Ahlul Bait yang ada di Al-Quran, cucunya Rasulullah. Lalu orang ini bertanya, kenapa kita menyembelihnya dan membuat begini? Kata dia melawan pemimpin kita Yazid. Dia melawan khalifah. Satu demi satu. Sehingga tidak ada satu imam pun yang tidak meninggal dalam masalah internal. Terakhir Imam Mahdi. Dalam cerita dari kitab-kitab yang ada, Imam Mahdi akan menang. Orang kafir akan terbunuh.
Beliau akan memegang pemimpinan alam. Terakhir, beliau dihianati oleh munafik dari dalam. Internal lagi. Ini bukan masalah kecil. Masalah ini sangat besar. Ini yang kadang Rasul sebut sebagai jihadul akbar. Masalah internal. Masalah dalam lingkungan kita sesama pengikut Ahlul Bait. Masalah dalam jiwa kita. Masalah hati. Masalah pikiran. Masalah keegoan dan segala macam. Ini kadang mengalahkan semuanya. Sehingga Rasul sebut ini jihadul akbar. Anda boleh berbuat untuk Ahlul Bait, Anda boleh berjuang. Anda boleh mendermakan uang Anda. Anda boleh memperbaiki. Anda boleh membuat yayasan, membuat segala macam, silahkan. Tapi kata Allah, seluruh penilaiannya ada pada internal. Bagaimana niat Anda? Seluruh penilaiannya ada pada innamal a'malu binniyat. Kita disuruh memperbaiki ini. Kata Rasul, kita baru pulang dari perang kecil, perang Badar. Dan sedang menunggu perang besar. Apa itu ya Rasul? Jihadun nafas. Memerangi internal. Memperbaiki jiwa. Setiap orang disuruh memperbaiki jiwanya. Jika ini sudah mengalahkan eksternal, itulah yang terjadi kepada para imam yang terbunuh semua oleh para orang-orang yang mengaku pengikutnya. Karena internalnya sudah lebih besar daripada eksternalnya. Kadang di luar pura-pura membela. Tapi kadang rayuan-rayuan sebagaimana terjadi pada Ibn Muljam, Umar bin Sa'ad. Siapa yang tidak mengenal Al-Husain? Mereka semua tahu. Ibn Muljam mengenal Amirul Mukminin, sangat kenal. Tapi lihat, begitu batinnya rusak, urusan-urusan duniawi membuat tidak lagi keluar dari pengikut Imam Ali, tapi tidak segan-segan membunuh Imam Ali dan tidak segan-segan membunuh Al-Imamul Husain. Dan itu bisa terjadi pada siapapun. Anda jangan berbicara Ibn Muljam, orang yang dekat dengan Imam Ali, yang selalu membela Imam Ali. Jangan bicara ini. Terakhir, dia ini yang membunuh Amirul Mukminin salamullahi alaih. Umar bin Sa'ad teman bermain Al-Husain. Rayuan-rayuan membuat Umar bin Sa'ad membunuh Al-Husain. Siapa yang menyangka? Siapa yang yakin bahwa Anda masih berpihak kepada Amirul Mukminin, kepada sahibul zaman ketika muncul besok? Siapa yang bisa menjamin jika kita tidak memperbaiki internal dari hari ini? Dan ketahuilah, kita ini di Lombok sebagai komunitas kecil, kita dulu pernah menghadapi masalah eksternal. Banyak orang-orang yang menghujat dan segala macam. Pernah waktu itu yayasan di rumahnya Said Muhsin Asy-Syatiri, kita dilempar. Kita solid, kita dilempar. Tidak ada yang takut waktu itu. Lalu mulai pindah. Ketika di rumah saya, mulai ada yang datang. Mereka mendemo. Ratusan orang datang. Berkali-kali. Dan setelah itu setiap lewat depan rumah saya, selalu ngomong. Mencaci maki. Hari ini, yang kita alami dulu, mulai berkurang. Karena orang-orang mulai sadar. Orang-orang di luar mulai sadar. Sebagian besar mereka sudah jenuh. Salah satu cerita sedikit, saya bertemu dengan pimpinan BIN di Jakarta. Dia bilang dulu kita memantau Syiah. Ternyata setelah kita pantau bertahun-tahun kerjaannya cuma 2. Jika tidak berdoa menangis. Sehingga berhenti kita mulai memantaunya. Kerjaannya hanya 2, berdoa, menangis. Jika ada acara cuma begitu dia bilang. Sehingga kita tidak sama sekali perhatikan lagi. Kita mulai kuat. Mulai berpikir. Justru jadi kuat. Yaman jadi kuat karena eksternal yang datang. Hari ini ya lihat Yaman. Setiap hari ngomong laknat Amerika, Israel. Mereka kuat. Iran jadi kuat karena eksternal datang. Tapi Imam Al-Khamenei berkata waktu ada kejadian di dalam, hampir revolusi itu tumbang. Karena dari dalam. Libanon jadi kuat karena dari luar ada Israel. Dan Syria kata Imam Ali Khamenei, tunggu sebentar. Mereka akan kuat setelah ini. Pelaku kezaliman ini akan hancur.
Jadi apa yang dilakukan Amerika, Israel selalu salah. Setiap mereka menindas, semakin ditindas lebih kuat. Hari ini kita lebih aman. Yang kita khawatirkan, jangan sampai dari internal yang merusak. Hal-hal kecil merusak yang sudah kita bina puluhan tahun. Terlalu mudah. Lalu kita memperingati Amirul Mukminin salamullahi alaih. Untuk apa hari ini kita peringati? Keperluannya hanya satu, mengembalikan lagi kecintaan ini dan memposisikan mereka semua di depan kita. Menghilangkan hal-hal haram dari diri ini. Jika tidak, kita tidak tahu apakah kita besok seperti Maitam At-Tammar ataukah kita persis seperti Ibn Muljam yang membunuh Amirul Mukminin. Kita tidak tahu. Tapi kita disuruh membersihkan. Jika tidak, jika itu berasal dari dalam internal, maka tinggal tunggu waktu kapan ini hancur seluruhnya. Dan kita tidak tahu siapa besok yang kata Imam Ali, kalian pengkhianat. Dan sebagiannya kata Imam Ali, inilah orang-orang yang membelaku. Wa minhum man qadha nahba wa minhum man yantadir. Kejadian sudah terulang di mana-mana. Semoga kita di Lombok ini dengan mengenang Amirul Mukminin salamullahi alaih punya kesempatan untuk memperbaiki dari dalam, dari hati kita, dari jiwa kita, dari komunitas kita, sehingga tidak bisa lagi hal kecil menghancurkan. Tapi jika setiap orang tidak tahu ini, maka yang dikhawatirkan begitu Imam Mahdi muncul, kita bisa jadi berpaling. Karena ujiannya besok jauh lebih besar daripada sekarang ketika Imam Mahdi kecil. Ujian yang ada sekarang di alam ini seluruhnya kecil sampai kemunculan Sahibuz Zaman. Terjadi di mana-mana keributan, pembunuhan dan segala macam. Dengan meneladani Amirul Mukminin yang begitu loyal kepada Rasul, kita juga memohon agar semoga Allah diberikan kekuatan untuk loyal kepada Sahibuz Zaman, untuk selalu menempatkan beliau. Itu bagi saya makna peringatan dari milad Amirul Mukminin. Beliau dilahirkan ke dunia, semoga terlahir dalam jiwa-jiwa kita, sehingga kita tidak punya jiwa kecuali jiwanya Amirul Mukminin. Seluruhnya kita berikan kepada beliau melalui Sahibuz Zaman hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Afwan, aqulu qawli hada wa astaghfirullah min qaulin bila amal wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wallahul musta'an wa huwa rabbul mustad'afin. Sebelum saya tutup, atas nama Amirul Mukminin salamullahi alaih, kita bermohon kepada Allah agar yang memberikan tempat ini untuk acara-acara wilayah Ahlul Bait, seluruh keluarganya dilindungi. Dan tetap sebagaimana biasa dari dulu kepada keluarga Muhsin Syatiri dan Hudai Alkaf dan yang membantunya seluruhnya dalam konsumsi, semoga seluruh apapun yang mereka lakukan hanya mendekatkan diri mereka kepada Amirul Mukminin, kepada Sahibuz Zaman, dan kepada Anda semua yang terlibat hari ini. Semoga peringatan ini membuat kita lebih akrab, lebih dekat, dan bukan lebih jauh, tapi lebih saling menyayangin, lebih saling dekat lagi, menyongsong kemunculan Sahibuz Zaman yang menurut Imam Ali Hamani'i sudah dekat. Dan kepada semua yang hadir, kepada pembawa acara tadi, Ustadz kita, Ustadz Alwi, Syatri, dan kepada semua yang hadir. Anak-anak yang membaca qasidah, semua itu dipersembahkan untuk Imam Ali. Semoga yang kecil mungkin menurut antum besok jadi besar di hadapan Amirul Mukminin. Dan kepada semua yang terlibat hari ini, semoga ini menambah kecintaan, keloyalan, dan kebahagiaan kita saat berwilayah kepada Amirul Mukminin. Aqul lakum jami'an afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.